Halo netizen, apa kabar Anda? Salam sehat selalu. KRI Raden Edi Marta Dinata 331 merupakan salah satu unsur TNI Angkatan Laut yang sukses melaksanakan penembakan rudal Exocet MM40 Blok 3 pada latihan gabungan TNI tahun 2023 di perairan Laut Jawa. Mari melihat kesiapan KRI Rem 331 dalam menghadapi puncak latihan TNI tersebut. Ya baik, terima kasih netizen. Ya netizen, saat ini saya sedang berada di anjungan salah satu kapal tercanggih yang dimiliki Indonesia, khususnya TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Raden Edi Marta Dinata 331. Nah, hari ini juga saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Komandan KRI Raden Edi Marta Dinata, Kolonel Laut Pelaut Nopriyadi. Nah, seperti apa kecanggihan yang dimiliki oleh KRI Rem 331? Mari kita tanyakan langsung ke Komandan. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi. Selamat pagi, Muji. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi. Alhamdulillah baik-baik. Nah, mohon izin Komandan, bisa nggak sih diceritakan seperti apa kecanggihan-kecanggihan yang dimiliki KRI Raden Edi Marta Dinata yang belum diketahui oleh masyarakat luas? Oh, iya. Perlu diketahui para pemirsa bahwa TNI AL itu memiliki beberapa kapal tempur yang memiliki kemampuan tempur aspek laut cukup handal. Salah satunya adalah KRI Raden Edi Marta Dinata. Dan kebetulan KRI Raden Edi Marta Dinata ini diklasifikasikan sebagai jenis fregat yang memiliki kemampuan juga mampu untuk melaksanakan peperangan anti udara, peperangan anti kapal permukaan, dan peperangan anti kapal selam. Lalu Komandan, seperti apa kesiapannya untuk Latgab TNI 2023 ini? Dengan semangat dan penuh keyakinan, seluruh prajurit KRI Raden Edi Marta Dinata menyiapkan kapal ini. Tentunya juga di bawah pembinaannya Satuan Kapal Eskort Tako Armada 2, menyiapkan dari aspek material maupun personil. Kami rutin intens melaksanakan latihan dan persiapan dalam rangka menyiapkan penembakan rudal Exocet MM40 Blok 3 ini. Komandan, mumpung saya sekarang di KRI Rem nih, boleh nggak Komandan saya diajak untuk melihat ini kecanggihan yang dimiliki kapal ini, Komandan? Dan Komandan sekaligus menjelaskan dong ke masyarakat luas di sana. Ya. Jadi kalau ini kita sekarang lagi di Anjungan, ya. Kalau Anjungan ini sebetulnya ruang kendali utama selain di PIT kalau kapal tempur, ya. Biasanya ada ruang kendali komando juga di bawah di PIT. Tapi yang paling utama itu di Anjungan. Semua sistem yang ada di kapal ini nanti akan dikomandoi dari Anjungan ini. Kalau kapal tempur biasanya dia ada ruang pusat informasi tempur selain Anjungan. Itu juga jadi ruang kendali utama alternatif lainnya. Tapi kalau yang kapal yang non tempur biasanya ruang kendali utama adalah di Anjungan. Karena di sini kendali kapal, di sini ada sistem kemudi, ada sistem pendorong, ada sistem sensor, pengenal, identifikasi, dan semuanya ada di sini. Sekilas kalau kita lihat, ini alat untuk memonitor sistem pendorongan di kapal, namanya yang terintegrasi dalam satu sistem namanya IPMS, siap. Integrated Platform Management System. Jadi kita bisa memonitor juga dari sini selain yang di ruang mesin dan di ruang kendalinya mesin, ruang monitor kendalinya mesin itu, di sini kita juga bisa memonitor semua sistem yang berjalan maupun yang terkendala bisa akan diingatkan dari sini. Oh, berarti semuanya sebenarnya ada di sini ya, Komandan? Ada di sini. Ini kan ada, kita bisa lihat sirkuit monitor ya, CCTV lah. CCTV, siap. Ya, jadi di berbagai pos-pos tempur yang krusial perlu kita awasin secara intens. Kemudian ini adalah sistem untuk kemudinya ini kecil. Nggak seperti kapal-kapal. Oh iya, dulu. saya baru sadar biasanya kan kalau Popeye gitu kan, Viking kan gede kan, atau KRI Dewa Ruci gitu harus 2 orang gitu kan. Karena kapal latih. Jadi kalau di sini kapal sistem kemudi kecil. Tapi rata-rata kapal-kapal modern saat ini kemudinya kecil-kecil. Oh gitu. Komandan, kalau
besok pas penembakan di Latgab itu tuh berarti semuanya itu nantinya akan terpusatkan di PIT ya, Komandan? Iya, untuk penembakan, proses penembakan kalau di kapal tempur itu kendalinya di PIT, Di PIT. Pusat Informasi Tempur. Kemudian Ya. bisa diperlihatkan salah satu senjata-senjata yang dimiliki dari KRI Rem, Izin. Nah, kalau di sini tempatnya namanya apa, Komandan? Oh, kalau ini Wing Bridge. Wing Bridge. Ya, namanya Oh. tempat pengawas. Di sini juga sebetulnya ada untuk pengendali senjata, tapi senjatanya meriam. Meriam. Ini, di sini. ini. Jadi kita bisa ngarahkan dan menembak meriam juga dari sini. Dari sini. Ini meriam itu, meriam yang di depan, yang utama kita bisa tembakan dari sini dengan mengendalikannya dari sini. Tetapi kita menggunakan ini tidak dalam tahapan-tahapan tertentu. Jadi kita tetap kendali untuk pengendalian senjata utamanya tetap dari PIT. Tetap dari PIT. Jadi di KRI Raden Edi Mardanitara ini sesuai dengan fungsi asasinya tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa dia harus mampu melaksanakan peperangan anti kapal permukaan, peperangan anti udara, peperangan anti kapal selam, sehingga kapal ini dilengkapi dengan peralatan dan senjata untuk mampu melaksanakan aksi itu. Yang paling utama untuk anti udara, KRI ini dilengkapi dengan rudal anti udara, namanya Vertical Launch Mika. Mika. Itu adanya di depan, tapi tidak kelihatan. Kalau kita dari sini nggak kelihatan, karena dia sistemnya diluncurkan dari bawah. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau digeledak nggak kelihatan, Oh, kalau cuma digeledak. kelihatan kotak-kotak tempat Kotak-kotaknya gitu. tempat dia meluncur Versi. saja. Dan itu sudah kita laksanakan penembakan di bulan lalu, Di bulan lalu. dan hit target dengan sasaran drone Drone. di Laut Bali. Nah, untuk nanti di Latgab 2023 kita akan menembakkan salah satu rudal senjata utamanya kapal ini, yaitu rudal Exocet MM40 Blok 3 ini. Ini. Berarti ini Ini merupakan apa itu persenjataan yang paling apa ya, Mujin? Paling tinggi yang dimiliki kapal ini gitu ya, Mujin? Iya, kapal ini senjata utama untuk peperangan anti permukaan adalah ini. Jaraknya nanti itu sekitar 35 sampai 50 nautical 35. mile. Nah. The last question. Hmm. Sebenarnya pressure nggak sih, Komandan? Sebagai Komandan KRI RE Marta Dinata 331. Sebagai manusia normal sih, kalau menurut saya ada pressure itu normal ya, wajar. Tetapi bagaimana kita menyikapinya, bahwa itu adalah sebuah kehormatan kita sebagai anggota TNI AL. Kita sikapi sebagai kebanggaan dan kehormatan bagi kita untuk melaksanakan tugas. Jadi tugas itu bukan buat diri kita kan, tetapi buat masyarakat Indonesia, TNI dan TNI AL. Ya. Harapan saya ke depan bahwa TNI AL nanti akan memiliki lagi lebih banyak kapal-kapal yang berkemampuan minimal seperti ini, harapan saya, tapi yang lagi lebih memiliki kemampuan yang lebih dari ini. Sehingga masyarakat Indonesia akan merasa lebih yakin dengan kemampuan TNI Angkatan Laut, TNI, dalam menjaga kedaulatan negaranya, aman negaranya, makmur rakyatnya. Amin. Ya, netizen, itu tadi bincang-bincang saya dengan Komandan KRI Raden Edi Marta Dinata 331 Kolonel Laut Pelaut Nopriyadi. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Terima kasih, Jala Seva. Jaya Mahe! Ya, netizen, demikian tadi informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut. Terima kasih, Jelas Weva, Jaya Mahe.